Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Mujahidin dengan NIM 330302000052 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan makalah Islam budaya lokal di daerah Kabupaten Wonogiri. Negara Indonesia merupakan negara kaya tradisi dan adat istiadat. Berbagai macam tradisi hadir dari berbagai sudut daerah. Tradisi yang melekat pada setiap daerah merupakan tradisi yang turun-menurun dari nenek moyang, salah satunya daerah Pulau Jawa. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang masih kaya akan tradisi dan budaya dari nenek moyang. Lahirnya suatu tradisi biasanya berkaitan erat dengan peristiwa alam atau bencana yang terjadi. Sebagian besar peristiwa tersebut akan dikaitkan dengan serangkaian ritual tertentu. Ritual yang dilaksanakan tidak lepas dari berbagai simbol dan arti. Sepanjang sejarah masyarakat Jawa, simbol telah mewarnai tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan, dan religi. Salah satu tradisi kejawen yang biasanya masih banyak dilakukan pada masyarakat desa di Jawa adalah bersih desa, dengan nama dan cara yang tidak selalu sama. Tradisi ini juga ditemukan di salah satu daerah di Jawa, yakni Kabupaten Wonogiri. Bentuk pelaksanaan atau perayaan tradisi bersih desa di beberapa daerah di Wonogiri memiliki cara yang sangat berbeda-beda. Berdasarkan survei peneliti pada bulan Juli-Agustus 2015, hal yang berbeda dapat ditemui pada masyarakat Dusun Sambeng, Desa Keposari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, yang dimana ada salah satu pelaksanaan yang menarik dan menjadi sorotan, yaitu pelaksanaan bersih desa yang dilakukan dengan mengadakan tayub atau tayuban. Keberadaan tayuban hingga kini masih hidup dan dipertunjukkan di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, yang diantaranya daerah Purworejo, Temanggung, Pemalang, Tegal, dan lain sebagainya. Langsung saja kita lanjut ke bab pembahasan. Yang pertama, pengertian Islam dan budaya lokal. Berbicara Islam dan budaya lokal tentu merupakan pembahasan yang menarik, di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan budaya lokal, sehingga antara Islam dan budaya lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk semua umat manusia telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya tersendiri ternyata membuat Islam dengan budaya setempat itu mengalami akulturasi yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam. Namun demikian, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak di dalam suatu masyarakat Muslim, sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman. Manusia sendiri harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama, serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang anti-plural sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bagi setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Quran itu, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik dengan agama-agama lain, sehingga mereka tidak saling memaksakan. Selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi keberadaan kebudayaan sangatlah penting karena akan menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan itu sebagai suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat, di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar baik secara formal maupun secara informal. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Karena dengan kebudayaan manusia akan mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah. Dengan kebudayaan pula kehidupan keagamaan manusia akan nampak, dan ini menjadikan pembeda terhadap jenis makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan, di mana yang kita sebut sebagai cultural universal, yang meliputi
peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, pengetahuan, religi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kearifan lokal dan makna tayuban dalam bersih desa. Pengetahuan masyarakat Dusun Sambeng menggunakan tayub saat bersih desa sudah ada sejak zaman nenek moyang dan hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi ini terbentuk melalui proses budaya yang cukup lama. Tayuban merupakan permintaan atau syarat dari danyang. Lambat laun, tradisi yang sering dilakukan ini nantinya akan menjadi sebuah sistem yang berpola atau rutin yang mau tidak mau harus selalu dilakukan oleh masyarakat Dusun Sambeng. Dusun Sambeng sebagai sebuah komunitas lokal pedesaan juga mempunyai sistem nilai norma yang berlaku pada masyarakat. Nilai yang melekat pada masyarakat Dusun Sambeng diantaranya adalah nilai religius, nilai persatuan, dan nilai kejawen. Yang pertama, nilai religius. Ini dimanifestasikan dalam bentuk tayuban yang digunakan sebagai sarana untuk terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, nilai persatuan yang mendorong interaksi antar warga masyarakat. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sambeng berupa persiapan-persiapan yang dilakukan saat bersih desa dan menyaksikan tayuban, sehingga hasil dari interaksi ini akan menimbulkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar warga. Yang ketiga, nilai kejawen yang syarat akan hal-hal mistik. Ini ditandai dengan masyarakat Dusun Sambeng yang dahulu merupakan penganut agama Buddha, sehingga masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Tayuban dalam tradisi bersih desa menunjukkan hubungan atau relasi yang harmonis dengan beberapa elemen kehidupan. Hubungan antar manusia dengan manusia ditunjukkan pada saat acara tayuban. Seluruh masyarakat baik itu dari Dusun Sambeng maupun luar dusun berkumpul menjadi satu untuk menyaksikan acara tersebut. Saat nyawer dengan ledek secara bergantian mempunyai tujuan sebagai ucapan syukur secara bersama-sama, karena hal ini lebih bersifat religius dan menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan untuk hubungan masyarakat Dusun Sambeng dengan alam ditandai dengan upaya dalam menjaga keseimbangan hidup dan danyang dengan danyang yang dianggap cikal bakal dusun atau sesepuh. Sedangkan untuk hubungan masyarakat Dusun Sambeng dengan alam ditandai dengan upaya dalam menjaga keseimbangan hidup dengan danyang yang dianggap sebagai cikal bakal dusun atau sesepuh. Secara eksplisit, tayuban digunakan sebagai hiburan masyarakat Dusun Sambeng. Terlepas dari itu, ada esensi yang lebih penting bahwa tradisi ini merupakan hasil kebudayaan manusia yang menekankan tentang upaya masyarakat Dusun Sambeng dalam mencari keselamatan hidup. Tayuban merupakan sebuah persembahan yang ditujukan kepada danyang melalui sesaji-sesaji dan tayub supaya Dusun Sambeng terhindar dari berbagai musibah. Apabila ini diabaikan, maka danyang akan marah dan Dusun Sambeng akan terancam musibah seperti kesurupan, kecelakaan, bahkan sampai meninggal dunia. Wujud kearifan lokal masyarakat Dusun Sambeng yang bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan berbagai elemen kehidupan, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan alam. Di mana esensi utama dari hal ini adalah sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat petani dan bertujuan agar terhindar dari malapetaka danyang, karena danyang itu dianggap sebagai sesepuh yang mengayomi Dusun Sambeng, sehingga kearifan lokal ini lama-kelamaan akan berproses menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat dan hingga kini masih dilestarikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi tayuban dalam tradisi bersih desa. Dalam masyarakat Dusun Sambeng diikat oleh kesadaran kolektif yang ditandai dengan proses sosial yang terjadi saat bersih desa dan acara tayuban. Yang pertama, dalam hal membayar iuran untuk tayuban. Iuran ini bersifat ekstern dan memaksa, artinya wajib bagi seluruh warga desa Sambeng. Akan tetapi ada pula beberapa anggota masyarakat dari kelompok tersebut yang tidak mau atau tidak mendukung acara ini. Kelompok ini tetap mengikuti iuran wajib, akan tetapi dana dialihkan untuk kegiatan pembangunan. Solidaritas sosial ini terancam oleh kemungkinan perpecahan kelompok-kelompok yang kecil
yang secara fungsional bersifat otonom dan oleh jenis perilaku menyimpang apa saja yang merusakkan kesadaran kolektif yang kuat. Yang kedua, kesadaran kolektif terlihat saat kegiatan kerja bakti. Terdapat pembagian tugas kerja bakti, yaitu ada yang membersihkan dusun dan lain sebagainya. Pembagian tugas ini ditentukan oleh ketua RT masing-masing saat pertemuan warga dan dilakukan secara bergilir tiap tahunnya. Walaupun kerja bakti identik dengan kaum lelaki, akan tetapi kaum perempuan juga ikut serta dalam membersihkan lingkungan desa. Dalam kerja bakti, pembagian tugas tidak begitu rinci seperti pada solidaritas organis, karena pada solidaritas ini ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif atau hati nurani, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai kelompok profesi. Yang ketiga, kesadaran kolektif yang terlihat saat kegiatan rewang. Terdapat spesialisasi pembagian tugas antara kaum laki-laki dan perempuan. Untuk kaum laki-laki serta Karang Taruna Dusun Sambeng biasanya melakukan pekerjaan yang bersifat maskulin, sedangkan untuk perempuan melakukan tugas dalam ranah domestik, yaitu pekerjaan yang identik dengan rumah tangga seperti memasak untuk keperluan acara tayuban, mencuci, dan lain sebagainya. Pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan itu dilakukan supaya setiap warga Dusun Sambeng dapat mendapatkan pembagian tugas secara merata. Yang keempat, kesadaran kolektif terlihat saat acara kenduri, yang mana setiap warga diharuskan membawa nasi beserta lauk pauk yang dibungkus sebanyak 4 buah dan diletakkan di atas tampah. Tidak ada ketentuan mengenai lauk pauk, dalam artian bebas sesuai dengan keinginan warga. Ambengan ini nantinya akan ditukarkan dengan warga lain. Tujuan masyarakat Dusun Sambeng melakukan hal tersebut untuk menjaga keteraturan sosial yang sudah lama ada. Dan yang kelima, kesadaran kolektif juga terlihat saat acara puncak tayuban yang ditandai saat nyawer. Masyarakat Dusun Sambeng sebagai tuan rumah lebih mendahulukan tamu dari luar dusun atau dari luar daerah. Selain itu juga terdapat pembagian tugas seperti yang bertugas menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Ada yang melayani makan dan minum adalah pihak Karang Taruna, sedangkan untuk bagian keamanan itu dihandle oleh kaum laki-laki. Yang terakhir yaitu macam-macam kebudayaan khas dari daerah Kabupaten Wonogiri. Ada beragam kebudayaan khas Wonogiri lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Langsung saja kita berkenalan dengan kebudayaan salah satu kota di Indonesia ini yang dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Tari Kethek Oglen. Tari tradisional yang termasuk kesenian khas Wonogiri yang menampilkan gerak lucu kera putih yang diiringi musik gamelan riang menghentak. Yang kedua, Karawitan. Karawitan merupakan salah satu kesenian yang terkenal di Pulau Jawa, salah satunya di Wonogiri. Jadi kesenian ini merupakan seni gamelan dan suara dengan tangga nada selendro dan pelok. Karawitan berasal dari kata rawit dalam bahasa Jawa yang artinya halus dan lembut. Maka, karawitan dapat dimaknai sebagai kelembutan perasaan yang terkandung pada seni gamelan. Yang ketiga, rumah adat Limasan. Bangunan ini termasuk rumah adat Wonogiri yang dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah. Namanya mengacu pada atap yang berbentuk limas. Rumah ini terdiri dari 4 sisi dan sebelah memiliki kemiripan dengan rumah adat Sumatera Selatan. Yang keempat, Ewoh Grubyukan. Tradisi Ewoh Grubyukan merupakan adat pernikahan Wonogiri yang menjadi tahapan upacara pernikahan bagi masyarakat Dharmasyara. Yang kelima, Gebyar Gajah Mungkur. Gebyar Gajah Mungkur merupakan event terbesar pariwisata yang diselenggarakan di Taman Rekreasi Sendang Asri, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Agenda ini dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Yang keenam, Susuk Wangan. Kegiatan ini merupakan upacara adat Wonogiri bagi masyarakat desa Satren, Kecamatan Slogohimo. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur ke Sang Kholik atas rezeki kehidupan lewat bumi pertiwi dan air untuk warga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.